Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa pembelajaran hari ini kita laksanakan dengan baik dan lancar. Semoga anak-anak tidak ada yang merasa bosan mengikuti kegiatan belajar melalui jarak jauh. Seperti biasa, sebelum kita mulai membahas materi pelajaran, mari kita berdoa bersama sehingga apa yang kita laksanakan hari ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Kita mohon kepada Sang Hyang Haji Saraswati, semoga kita dianugerahi kecerdasan otak dan budi. Kecerdasan otak yang Bu Guru maksudkan supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa kita cerna, bisa kita pahami dengan baik. Kecerdasan budi maksudnya semoga kita dianugerahi budi pekerti yang luhur, memiliki karakter yang baik, yaitu disiplin, bertanggung jawab, peduli sesama, dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Berdoa mulai. Om Pawakana Saraswati Wajabir Wajiniwati Yatnam Pastu Diawasu. Berdoa selesai. Anak-anak, kompetensi dasar pada pagi hari ini kembali kita mengamati atau mempelajari tentang teks berita, yaitu tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian diharapkan mampu menelaah struktur teks berita, kemudian kalian mampu menelaah kebahasaan teks berita. Anak-anak, sebelum kita membahas struktur teks berita, mari kita perhatikan contoh teks berita berikut ini. Adapun judulnya ya, akibat lilin sebuah rumah hangus terbakar dilalap si jago merah. Coba silakan perhatikan, dibaca baik-baik. Di sana ada teks berita yang terdiri atas 3 paragraf. Berdasarkan struktur atau susunannya, teks tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yakni berupa informasi yang penting. Lihat teks berita tersebut ya. Kemudian yang kedua itu informasi yang tidak penting. Nah, kita bisa melihatnya. Informasi yang penting itu terlihat pada paragraf 1 dan 2. Dibaca baik-baik. Kemudian informasi yang tidak penting itu terdapat pada paragraf ketiga. Nah, anak, informasi penting disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita. Nah, Bu Guru yakin kalian pasti masih ingat tentang unsur-unsur berita, ya, yaitu yang terdiri atas 5W plus 1H atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah adik Simba. Yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, ke-6 pertanyaan itu lazim ditempatkan di bagian awal pemberitaan, yang kemudian sering disebut dengan unsur-unsur berita.
Nah, bagian ini disimpan pada bagian kepala berita dan tubuh berita. Perhatikan di sana. Dalam berita tersebut terdapat pada paragraf 1 dan 2. Nah, susunan dari unsur-unsur berita itu bisa bervariasi atau variatif ya. Misalnya ada yang didahului dengan kata apa, ada pula yang diawali dengan kapan. Pertanyaan bagaimana itu biasanya ditempatkan pada bagian tubuh berita. Informasi yang kurang penting yang lazim disebut pula uraian atau ekor berita. Nah, bagian ekor berita berada setelah kepala atau tubuh berita. Silakan perhatikan kembali berita akibat lilin sebuah rumah hangus terbakar di lalap si jago merah. Itu. Dalam hal ini terdapat pada paragraf ketiga. Kemudian kepala berita dan tubuh berita bisa kita lihat pada paragraf 1 dan 2. Kembali Ibu tekankan ya. Terdapat pada paragraf 1 dan 2. Dan ekor berita bisa kita lihat pada paragraf ketiga. Nah, dengan struktur penyajian yang semacam itulah susunan informasi di dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola segitiga terbalik atau disebut pula dengan piramida terbalik. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita itu merupakan perincian-perincian yang sifatnya cenderung tidak penting. Nah, silakan perhatikan gambar segitiga terbalik tersebut. Pada judul berita menunjukkan isi berita dengan kalimat yang menarik. Pada kepala berita memuat unsur-unsur berita yaitu 5W1H atau adik simbol. Pada tubuh berita memuat penjelasan atau uraian rinci. Kadang unsur mengapa dan bagaimana. Terdapat di sana unsur mengapa dan bagaimana. Pada ekor berita berupa penutup berita. Nah, itu ya, perhatikan gambar tersebut. Dengan struktur penyajian informasi seperti itu, dari segi kepentingan suatu informasi semakin ke bawah semakin berkurang. Sebaliknya, informasi yang paling penting terletak pada bagian atas. Jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan seluruh informasi, dengan hanya memperhatikan bagian awalnya, kita telah cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum seluruh isi berita. Nah, anak-anak, jadi perhatikan kembali gambar tersebut. Setelah judul berita, pada struktur teks berita itu ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ada ekor berita. Anak-anak, selanjutnya mari kita bahas tentang kaidah kebahasaan teks berita. Perhatikan gambar tersebut ya. Kaidah kebahasaan teks berita ada 6. Antara lain, 1. Ada kata baku. 2. Kalimat langsung. 3. Konjungsi bahwa. 4. Kata kerja mental. 5. Keterangan waktu dan tempat. Dan 6. Konjungsi temporal. Mari kita bahas tentang kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata baku umumnya sering dipakai pada kalimat yang resmi atau formal. Misalnya teks berita, karya ilmiah, atau pada saat orang berpidato pada acara resmi. Silakan kembali perhatikan contoh yang ada pada gambar. Di situ ada perbandingan antara kata baku dan tidak baku.
Yang pertama ada kata abjad. Itu penulisannya baku menggunakan D. Perhatikan ya. Kata tidak baku abjad menggunakan T. Kemudian ada kata advokat menggunakan V. Kata tidak bakunya menggunakan P. Yang ketiga ada kata baku apotek menggunakan huruf E. Kata tidak baku menggunakan I. Jadi bagian kiri kalau dari sisi ibu ya, itu ada kata baku, berbandingannya ada kata tidak baku. Anak-anak, demikian contoh kata baku dan tidak baku. Silakan perhatikan kembali baik-baik ya, perbandingan kata baku dan tidak baku pada contoh tersebut. Selanjutnya kita bahas kaidah berikutnya, yaitu kalimat langsung. Nah, kalimat langsung adalah kalimat ujaran yang ditulis kembali secara apa adanya. Artinya, kalimat yang diucapkan atau ditulis seseorang, diucapkan atau ditulis kembali oleh orang lain tanpa ada ditambahi dan dikurangi. Nah, penulisan kalimat langsung itu menggunakan tanda kutip. Maksudnya yaitu kalimat yang diucapkan atau ditulis oleh seseorang itu ditulis kembali oleh orang lain dan diletakkan di antara tanda kutip. Perhatikan contoh kalimat. Saya harus berlatih lebih giat lagi agar bisa memenangkan lomba jurnalistik, ujar Rina. Jadi, kata-kata yang ada di dalam tanda kutip ini adalah apa yang disampaikan Rina tanpa ada perubahan apapun. Nah, itulah yang dinamakan kalimat langsung. Perlu juga kalian perhatikan, yaitu kata pertama dalam kalimat yang ada di antara tanda kutip. Setelah tanda kutip pertama, kata itu penulisannya diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan menggunakan tanda baca koma. Nah, perhatikan contohnya ya di sana. Saya harus berlatih lebih giat lagi agar bisa memenangkan lomba jurnalistik, ujar Rina. Atau bisa juga ditulis dengan cara Rina berkata, koma, nah di situ ya, perhatikan penulisannya. Rina berkata, koma, kemudian ada tanda kutip buka. Nah, baru ada kalimatnya, saya harus berlatih lebih giat agar bisa memenangkan lomba. Tanda kutip. Itu ya nak ya. Perhatikan contoh-contohnya. Anak-anak, selain kalimat langsung, ada juga kalimat tidak langsung. Nah, apakah kalimat tidak langsung itu? Nah, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang dibahasakan kembali oleh orang lain tanpa mengurangi intinya. Lihat kembali contoh. Perhatikan kalimat pada gambar itu. Rina mengatakan bahwa ia harus berlatih lebih giat lagi agar bisa memenangkan lomba jurnalistik. Nah, jadi yang menyampaikan itu orang lain, bukan Rina lagi. Ada perubahan di sini ya. Silakan perhatikan kembali. Kata saya dalam kalimat langsung berubah menjadi ia. Karena yang mengujarkan atau yang mengatakan adalah orang lain, bukan si Rina lagi. Nah, itulah kalimat langsung dan tidak langsung ya. Kembali, ingat perhatikan perbandingannya. Selanjutnya, kita membahas kaidah kebahasaan teks berita yang ketiga, yaitu
konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa termasuk ke dalam jenis konjungsi penerang yang fungsinya untuk menerangkan suatu hal. Konjungsi bahwa atau kata hubung bahwa dalam teks berita biasanya dipakai saat perubahan dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Silakan perhatikan contoh. Aryani mengatakan bahwa ibunya pingsan. Yang kedua, sejumlah staf guru dan pegawai mengatakan bahwa kepala sekolah sudah pulang. Jadi demikian ya tentang unsur kebahasaan yang ketiga. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yaitu kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain, contohnya memikir, memutuskan, membayangkan, berasumsi. Itu masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, contoh dalam kalimat. Kepala sekolah memikirkan solusi untuk bisa meningkatkan prestasi sekolah. Selanjutnya, unsur kebahasaan, keterangan waktu dan tempat. Dalam sebuah berita pasti harus ada waktu dan tempat kejadian atau informasi yang disampaikan, di mana dan terjadi kapan. Karena keterangan waktu dan tempat adalah termasuk unsur dari sebuah teks berita, yaitu kapan dan di mana. Perhatikan contoh kalimatnya. Terjadi kebakaran di kompleks perumahan Indah Permai pada pukul 24 WITA. Jadi kalimat itu menerangkan waktu dan tempat dari sebuah informasi yang disampaikan dalam sebuah berita. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang terakhir adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Nah, perhatikan contohnya. Konjungsi temporal itu sejak, awalnya, kemudian, lalu, setelah, akhirnya. Jadi, kronologis. Gitu. Nah, anak-anak, demikian pembahasan materi kita hari ini mengenai struktur dan kebahasaan teks berita. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan bisa diterima dan dipahami dengan baik. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru ingatkan kembali supaya kalian membuat peta konsep atau catat di buku tulis kalian tentang materi hari ini supaya lebih mudah untuk dipelajari kembali. Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.